ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian pada hari ini kita akan menelusuri apa alasannya mereka saling berselisih, saling menghujat satu sama lain antara Yahudi dan Nasrani. Walaupun kelihatannya itu bersatu padu, tapi pada hakikatnya mereka pun sama. Adanya perselisihan, adanya pertentangan, bahkan permusuhan. Jadi Yahudi Nasrani seperti itu, sama bagi mereka itu. Dan di sini kita akan telusuri alasan-alasannya. Padahal mereka itu berilmu, tetapi pada hakikatnya justru dikarenakan satu dan lain hal, maka akhirnya orang-orang Yahudi mengklaim mereka bahwa orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Begitupun sebaliknya. Nah, hari ini kita coba menelusuri ini semua supaya nanti ikhtilafnya mereka jadikan ibroh, pelajaran bagi kita. Karena perselisihan itu memang tidak bisa dipungkiri, akan ada saja perselisihan kalau dekatnya adalah perbedaan pendapat dalam kehidupan kita. Baik, kita baca dulu ya, silahkan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatluna kitab. Tarjim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan padahal mereka membaca kitab. Jadi bahasa mereka disamakan ya di sini. Kata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'in. Orang-orang Nasrani tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan. Begitupun orang Nasrani, mereka mengatakan orang-orang Yahudi tidak punya pegangan. Padahal wahum yatlunal kitab, padahal mereka tilawah Alkitab. Mereka membaca Alkitab, padahal ya. Padahal mereka membaca Alkitab. Baik, istamir. Yubayyinu bihi ta'ala tanaqudahum wa dimasdarkan tanaqudahum wa tabaghudahum wa ta'adihum wa ta'anudahum. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir, ini bagus ya penggalan ini, menjelaskan yubayyinu bihi ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan dengan ayat ini tanaqudahum, tabaghudahum, ta'adiyahum, ta'anudahum. Ini semuanya masdar kan, semuanya mirip ya, sama. Tanaqud, tabaghud, ta'adi dan ta'anud itu pembangkangan, perselisihan, percekcokan. Intinya itu ya.
Yahudi dan Nasrani itu tanakud, tabagud, saling membenci, saling ta'adi itu saling aduan, saling memusuhi. Ta'anud saling menentang. Jadi memang begitu ya. Di ayat ini. Nah, ada kisah menarik di bawah yang nanti ada ulama menjelaskan sebagai asbab nuzul. Ada yang mengatakan sebagai asbab nuzul dalam sirahnya ya, Ibnu Ishaq. Dengan sanadnya ada perdebatan antara penduduk Najran ya, dari Nasrani dengan nanti ada sosok Rafi bin Huraimalah, orang Yahudi dia. Jadi ada perdebatan ketika bertemu saat itu, bertemu dengan Nabi. Ya, baik. Kita coba telusuri ya. Kama qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Ikrimata aw Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin qala. Nah, sampai di sini sanadnya dari Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq. Kalau mendengar ada Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. Nah, mereka ahli-ahli. Dan di sini berdasarkan sanad ya, dari Ibnu Ishaq ke Muhammad bin Abu Muhammad ke Ikrimah. Ingat Ikrimah ini murid Ibnu Abbas, atau Sa'id bin Jubair. Sama, dua-duanya murid Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Nah, berarti ini kisah yang ini adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dikisahkan yang ini ke Sa'id atau ke Ikrimah, kemudian dikisahkan ke Muhammad bin Abu Muhammad, terakhir ke Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menulis kisah yang ini. Baik, kita cek kisahnya ya. Qala lamma qadima ahlu Najrana minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atatum akhbaru yahuda fatanaza'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit-sedikit ya. Ibnu Abbas berkata, lamma qadima ahlu Najrona, ketika penduduk Najron minan Nasara, dari Nasara, qadima datang. Qadima itu datang. Ketika penduduk Najron datang ya, dari kalangan Nasrani datang ala Rasulillah, ke Rasul, berarti dari Najran nanti datang ke Rasul, ke Madinah. Ketika datang orang-orang Najran Nasrani itu ke Rasul, atathum ahbaru Yahuda. Ahbar itu orang ulama-ulama Yahudi. Ahbar itu. Jadi ulama-ulama Yahudi pun datang kepada mereka. Jadi ahbar, kalau biasanya kalau membaca ahbar itu ke Yahudi. Kalau Nasoro itu ruhban biasanya, rahib. Kalau rahib zamannya ruhban. Kalau rahib itu di Nasrani. Kalau ahbar itu ulama-ulama Yahudi dan cerdas-cerdas ya. Nah, jadi datanglah orang Nasrani ke Rasul, juga orang Yahudi datang ke Rasul. Tapi perhatikan, fatanaza'u, maka mereka tanazu itu saling berdebat. Di mana? Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul. Jadi datang kelompok Yahudi, datang kelompok Nasrani, datang kelompok Yahudi, debat di hadapan Nabi. Debat di hadapan Nabi menunjukkan apa? Tidak harmonisnya Yahudi Nasrani. Biar bagaimanapun kalau melihat dari ayat ini saling klaim, laisatin nasara ala syai, kata Yahudi, dan dibalik laisatin yahudu ala syai. Ini efek kalau saling membalas ya. Efek saling membalas. Kan di sini tanaza'u, saling berdebat. Nanti ibrohnya sesungguhnya mudah ya. Di resep Al-Qur'an tentang tanazu'.
Kan ada ayatnya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Cukup kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau kita berdebat, bersilang pendapat, ya, beda pemahaman, jangan menjadikan permusuhan. Kalau kembali ke atas jangan jadi tanakud, tabagud, ta'adi, ta'anud, jangan sampai bermusuhan, beda pendapat. Karena perbedaan pendapat sesuatu yang niscaya ya. Tetapi bagaimana caranya? Ruduk saja, kembalikan, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti kembalikan apa yang ditinggalkan oleh Rasul, yaitu kitab Allah wa sunnata nabihi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Cukup itu, gali, kaji, nanti kokohkan dengan pendapat-pendapat para ulama, kan sederhana. Tapi biasanya ya mirip-mirip perilaku Yahudi, merasa anania, ego, keegoan Yahudi sehingga membuat menghina kepada Nasrani. Maka tanazu yang sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita pun sama, perbedaan-perbedaan. Makanya posisikan saja, sederhana sesungguhnya. Posisikan kita di mana posisi hari ini, cukup. Tidak harus banyak ini itu dan sebagainya. Posisikan kita di mana, sembari kita terus tolab ilmu. Ketika ada perbedaan ya wajar. Jadi ketika ada perbedaan wajar. Ketika ada dalil ternyata tidak bisa dikompromikan dan ini harus diambil satunya, yang lain salahkan, silahkan. Atau dikompromikan juga, dijama. Itu kan ada kaidah-kaidahnya. Ketika ta'arudul adillah, dalil-dalil bertolak belakang, kan ada tahapannya. Thariqatul jam'i dulu, kemudian thariqatul nasah, thariqatul tarjih, atau kalau terakhir tawakuf, berhenti dulu, cari yang terbaik yang mana. Itu kan kalau tanazu. Kalau ini kan tidak, Yahudi dan Nasrani itu kukuh gitu. Fatanaza'u inda Rasulillah. Istamir. Faqala Rafi'u bin Huraymalata Huraymalah, ditasgirkan Huraymalah, harmalah jadi Huraymalata ma antum ala bisyai'in wa kafara bi Isa wa bil Injili. Rafi' bin Huraymarah, orang Yahudi ini ya. Rafi bin Huraymarah berkata, berkata ke Nasrani berarti, ma antum ala syai' wa kafara bi Isa wa bil Injil. Berani kan orang Yahudi menyebutkan ke orang Nasrani, ma antum ala syai'in, kalian itu tidak ada apa-apanya, tidak punya pegangan. Kenapa tidak punya pegangan? Kafara bi Isa, mengkufuri sosok Nabi Isa, wabil Injil dan Injil, cek sahaya Yahudi ka Nasrani. Kan berani itu Rafi bin Huraymalah. Mungkin beliau salah satu dari ahbar ya, ulama Yahudi, berani menyebutkan ini. Kalian itu tidak ada pegangan apapun, justru kalian wahai orang Nasrani mengkufuri sosok Nabi Isa dan juga Injilnya. Dan betul hari ini juga sama ya. Mereka kan mengkafiri Nabi Isa. Kan Nabi Isa itu tidak harus disembah jadi salib, dan tidak menghalalkan yang haram seperti babi kan oleh Nabi Isa diharamkan, tapi sekarang dihalalkan. Nah, ini maksudnya kafarah. Di zaman itu saja mereka sudah berani merubah orang Nasrani, dan diklaim oleh orang Yahudi ya begitu, ma antum ala syai'in wa kafara bi Isa wal Injil, kata ulama Yahudi ke ulama atau ke orang Nasara. Ya, akhirnya ada orang Najran pun berkomentar akhirnya. Jadi wani ngomong gitu maka dia akan bereaksi. Istamir. Wa qala rajulun min ahli Najrana minan Nasara lil Yahudi ma antum ala bi syai'in wa jahada
nubuwata Musa wa kafara bit-taurati. Tuh kan, akhirnya mendengar orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Najran Nasrani saat itu bahwa mereka sudah kafir terhadap Isa dan Injil, maka waqala rajulun min ahli Najrana minan Nasara. Ada seorang laki-laki dari kelompok Najran, orang Nasrani, berkata lil Yahud, kepada Yahudi, ma antum ala syai'i, sarua maraneh oge gitu. Bahasana gitu, udah ngamek gitu kan. Ma antum ala syai', sama kalian pun tidak punya pegangan. Wa jahada bi nubuwati Musa wa kafara bit Taurah, sama kalian juga menutup, menolak keberadaan nubuahnya Nabi Musa dan menutup, mengkafiri terhadap Taurat. Tidak percaya kepada Nabi Musa dan juga Taurat. Nah, itu kan tanazu' namanya. Berdebatnya sampai sebegitunya gitu. Maka ini jadi alasan kenapa gitu ya. Kenapa mereka sampai seperti ini. Ini di hadapan Nabi, ingat. Di hadapan Nabi. Makanya betul sosok Nabi itu ya sebagai penengah antara kelompok agama besar yang dua ini ya. Yahudi dan Nasrani itu di tengah. Nabi itu sebagai penengah. Maka akhirnya istamir. Fa anzalallahu fi dzalika min qawlihima وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب. Nah, turunlah Allah menurunkan ayat yang ini tentang kisah itu, tentang pernyataan mereka itu. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai', itu ketika Rafi bin Huraimalah mengatakan itu. Waqalatin nasara, ini rajulun, seseorang, laisatil yahudu ala syai'. Tapi lihat endingnya, wahum yatlunal kitab, daerah mun dikitukeun gitu. Padahal mereka itu membaca Alkitab. Orang Yahudi membaca Taurat, orang Nasrani membaca Injil, dan mereka saling membaca satu sama lain. Apalagi dibahasakan itu ahbar, para pendeta, para ulama-ulamanya. Wahum yatlunal kitab, berarti ilmu itu belum tentu bisa menyelamatkannya. Ilmu itu kan yatlunal kitab itu kan ilmu. Makanya hati-hati kalau sudah kita di posisi ilmu, maka tingkatkan ke berikutnya, yaitu amal. Ilmu tingkatkan jadi amal. Kalau hanya berilmu saja tanpa beramal, maghdub alaihim. Yahudi dah model begitu. Tetapi kalau kita tidak mau berilmu, tidak mau mencari ilmu, tidak suka tolab ilmu, hati-hati, nanti beramal tidak akan sesuai sunnah. Yang begini sesat, dolin. Maka antara maghdub alaihim dengan dolin itu tuh Yahudi dan Nasrani. Maghdub alaihim Yahudi, kenapa? Mereka berilmu, ilman bila amal, berilmu tanpa amal. Makanya kenapa maghdub, dibenci, dimurkai, karena boga ilmu. Boga ilmu, boga ilmu kan bahasa Sundanan pika sebelen gitu, pika sebelen, sebel gitu, pika sebelen. Nah, pika sebelen, enggak seboga ilmu itu teh, tapi angeur kan itu gitu. Itu teh maghdub alaihi, sama dengan al yahudu. Sedangkan dolin beda arahannya. Kalau dolin bila ilmin, tanpa ilmu, komo amal itu. Yang maksudnya amal itu tidak akan berdasarkan ilmu karena tidak tahu ilmu. Bila ilmin. Jadi kalau yang bila ilmu ya dia akan sesat karena tidak tahu ilmu, sesat jalan. Harusnya kalau pulang kan ke sini, pulang itu. Tapi dia ke sana atau ke sebelah kiri, kan tidak bisa. Harusnya pulang itu harus ke sini. Menunjukkan tanpa ilmu. Jadi Masya Allah, berarti berperan di dua ini ya. Kalau belum punya ilmu, segera tolab ilmu. Kalau sedang tolab ilmu, segera mengamalkan. Biar jangan masuk ke maghdub alaihim atau dolin. Harus yang mana? Masuknya ke ihdinas siratal mustaqim. Ingat ikhwatu iman, kita baca surah Fatihah tadi itu teh ke sini
Maghdum alaihim yang dimurkai adalah Yahudi, dhalin yang dibenci adalah Nasrani. Nabi yang menjelaskan itu. Nabi yang menjelaskan itu. Artinya kita harus punya jalan tersendiri, sirat yang tersendiri. Harus punya sirat tersendiri, makanya berilmu lah. Terus mencari keilmuan gitu ya. Terus setelah berilmu jangan lupa beramal. Biar jangan terjerumus. Makanya tahapannya harus bermula cinta ilmu dulu ya. Ada kajian-kajian keilmuan hadir, ada pencerahan. Nah, setelah mulai cerah dalam pemikiran kita, fikroh kita atau ke kolbu kita semakin cerah, maka siap untuk mengamalkan itu. Karena mau tidak mau ya, kita mesti belajar untuk mengamalkan ilmu. Nah, kembali ke sini. Jadi mereka itu yatlunal kitab, tilawah ya. Tilawah itu menelusuri tilawah itu. Menelusuri, membereskan, kemudian mentadaburi Alkitab. Kalau kita berarti Al-Quran gitu ya. Mentadaburi Al-Quran, terus tadabur, baca, terjemah, hafal, tafsir, terus tiap hari itu. Kaji gali tentang Quran, semakin hari akan semakin yakin, oh betul Quran itu mukjizat. Quran itu adalah mukjizat. Baik, teruskan. Qala in kalla inna kalla yatlu fi kitabihi tasdiqu. Kullan berarti inna kullan semuanya. Inna kullan yatlu fi kitabihi tasdiqu man kafara bihi. Tasdiqu man kafara bihi. Ay yakfurul yahudu bi Isa wa indahum at-taurata fiha ma akhadha Allahu alaihim ala lisani Musa bitasdiqi bi Isa wa fil injili ma jaa bihi Isa bitasdiqi Musa wa ma jaa bihi minat taurati min indillahi wa kullun yakfuru bima fi yadi sahibihi. Tuh, ini bagus ya. Inna kullan, sesungguhnya semuanya, yatlu membaca, fi kitabihi, pada kitab-kitab masing-masing. Tasdiqo man kafara bihi, membenarkan yang mengkufurinya, maksudnya yakfurul yahudu bi Isa, orang Yahudi menganggap kufur, tidak menerima terhadap Isa. Wa indahum Taurat, padahal di sisi mereka ada Taurat. Apa isinya? Fiha ma akhadallahu alaihim ala lisani Musa bitasdiq bi Isa. Di dalam Taurat itu Allah sudah mengambil janji terhadap lisan Nabi Musa dengan membenarkan sosok Isa gitu. Jadi di dalam Taurat sudah dijelaskan nanti akan ada Nabi Isa. Orang Yahudi faham. Orang Yahudi faham nanti akan ada Nabi Isa. Itulah sebabnya kenapa Nabi Isa dikejar-kejar. Siapa yang mengejarnya dalam sejarah? Yahudi kan. Yahudi ingin membunuh Nabi Isa Al-Masih, yang tidak bisa berhenti di satu tempat. Al-Masih itu kenapa? Kan dia dikejar, datang ke sini dikejar, ke sana dikejar terus. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu wallahu a'lam ya, Yahudi mati baheula keneh kepada Nasrani diobok-obok. Bahkan Nabi Isa sendiri mau dibunuh, tapi Allah mengangkatnya ke langit. Apalagi Islam. Jangan aneh ya. Di akhir zaman ini justru Islam itu akan digerogoti oleh dua kekuatan besar ini. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, akhir zaman, petaka akhir zaman itu betul. Islam itu, Islam yang rahmatan lil alamin, tidak disukai oleh mereka-mereka itu. Makanya perang agama kan di mana-mana luar biasa beratnya atas nama agama. Padahal Islam tidak mengajarkan perang. Kalau perang, kalau terdesak baru perang. Tidak pernah Islam mengajarkan perang.
Kalau tadi betul-betul terdesak baru perang. Ajak dulu kan damai. Tapi wallahu alam sekarang kita lihat bagaimana di dunia ini seperti itu ya. Kemudian wa fil Injil ma jaa bihi Isa. Sedangkan dalam Injil itu terdapat kehadiran Nabi Isa bitasdiki Musa. Dibalik kan dengan membenarkan ya betul Nabi Musa itu adalah nabi zaman dulu. Karena Nabi Musa menghadapi Bani Israel awal. Walaupun sesungguhnya bukan Bani Israel awal ya. Nabi Yakub tuh Israel itu menghadapi anak keturunannya Bani itu. Awalnya memang di situ, tapi yang masyhurnya Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Nabi Isa pun menghadapi Bani Israel dan Nabi Isa adalah nabi terakhirnya Bani Israel. Makanya di dalam Injil itu hadirnya Nabi Isa itu bitasdiki Musa dengan membenarkan sosok Nabi Musa. Kan klop harusnya. Wa ma jaa minat Taurat min indillahi. Jadi apa yang ada di dalam Taurat itu dari sisi Allah dibenarkan oleh Injil ini. Ini bagus ya. Jadi Taurat menyebutkan nanti akan ada Nabi Isa. Injil pun membenarkan dulu ada Nabi Musa dan saling kokoh mengkokohkan. Harus kan bersatu padu harusnya. Harusnya. Tetapi wa kullun yakfaru bima fi yadi sahibihi. Semuanya mengkafiri terhadap apa yang ada di tangan saudaranya. Jadi Taurat, Injil kan kudu nama menyatu, klop gitu. Masuk Islam toh kokoh Islam teh. Jadi semuanya bakal dalam kekokohan gitu. Tapi kan hesenya menyatukan sesuatu yang terpecah-pecah itu tidak mudah. Apalagi ini agama besar di dunia. Tapi bagaimana tugas kita? Ya kita saja terus berjihad ya, berjuang. Jangan sampai kita mati tidak ada kesempatan untuk berperang. Kalau tidak ada kesempatan untuk berperang, berjihad, maka kita tidak ada niat sedikit pun mati dalam keadaan nifaq. Man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dan belum pernah berperang sedikit pun mati dalam keadaan munafik. Walam yuhaddits nafsahu dan tidak pernah terbersit dalam dirinya ingin berperang, ingin ikut berjihad, berjuang. Maka kalau tidak ada niat sedikit pun mati dalam keadaan munafik. Menunjukkan apa? Jihad hari ini bukan jihad dengan pedang. Untuk di kita hari ini jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, maksimalkan. Yang punya ilmu berikan pencerahan kepada umat, jangan saling menyalahkan. Yang punya harta masih banyak perjuangan untuk pesantren, untuk fakir, miskin dan sebagainya. Terus maksimalkan harta yang dimiliki itu. Itulah jihad. Kalau tidak terbersit sedikit pun dalam hati, mata ala syu'batin min nifaq. Mati dalam keadaan munafik. Nauzubillah ya. Makanya kita terus belajar ini ya, belajar untuk berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu beres ya. Kemudian di bawah Mujahid dengan Qatadah. Cak teruskan saja lah, baca. Wa qala Mujahidun fi tafsiri hadhihi al-ayati qad kanat awailul yahudi wan nasara ala syai'in. Ya, terus. Wa qala Qatadatu wa qalati yahudu laysatin nasara ala syai'in. Qala bala qad kanat awailun nasara ala syai'in walakinnahum mubtada'u walakinnahum mubtada'u wa tafarraqu. Nah, ini bagus nih, terus. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' qala bala qad kanat awailul yahudi ala syai'in walakinnahum mubtada'u wa tafarraqu. Bagus nih. Qatadah nih ya, yang di atas Mujahid. Yang lebih lengkap Qatadah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Bala, iya betul gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak ada apa-apa, tidak ada pegangan yang kuat.
Tapi qad kanat awailun nasara ala syai. Dulu itu ala syai, ada pegangan dulu itu. Kanat bisa kita artikan dulu ya. Sungguh dulu awal-awal Nasrani itu ala syai'in, ada pegangan gitu. Dulu itu. Walakinnahum, kata Qatadah, akan tetapi mereka ibtada'u, melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah, wa tafarraqu dan tafarruq. Nah, bid'ah apa? Perhatikan saja. Ini Nasrani, berarti Nasoro sudah berani untuk menyembah Nabi Isa. Karena Nabi Isa diangkat sebagai anak Allah. Isa ibnullah, itu bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian nanti Nabi Isa pun dibuatkan salib. Salib tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian yang tadi dijelaskan, mereka menghalalkan babi, menghalalkan riba dan sebagainya. Itu ibtada'u, sesuatu yang diada-adakan, sehingga tafaruk akhirnya. Dan ciri khasnya gampang, ikhwatu iman. Kalaulah ya benar, coba telusuri kitab sucinya yang namanya Injil. Hari ini kalau betul benar, cek saja kitab suci Injil yang aslinya ada tidak. Kalau tidak ada, udah sudah ditahrif, sudah dirubah. Injil itu sudah tidak ada hari ini, sudah tidak ada. Kalaulah ada, itu bukan lagi Injil yang asli. Injil tidak ada, apalagi sebelumnya Zabur, apalagi sebelumnya Taurat. Wah, udah tidak ada ya, tidak ada. Dan dengan hati nurani yang jernih, pikiran yang cerdas juga akan tahu. Kalaulah betul agama, sok buktikan. Satu, siapa pembawanya. Kedua, membawa apa. Kalau benar, sederhana. Siapa pembawanya? Nabi Musa. Ada. Membawa apa? Taurat. Ada Taurat? Tidak ada. Udah lewat kalau tidak ada. Dengan kecerdasan yang cerdas gitu ya. Tapi tidak anggar karena hasadan min indi anfusihim, anggarnya menolak. Islam sok buktikan. Yang membawanya sosok Muhammad, orang Arab, bangsa Quraisy. Bisa dilihat dari sejarahnya, dari lahir sampai meninggal, bagaimana perjuangan beliau. Itu semuanya mengkaji, menggali tentang sosok itu. Apa yang dibawanya? Al-Quran. Ada Al-Quran hari ini? Ada. Mau di debat manapun juga, Masya Allah. Namun cerdas semuanya, berbondong-bondong masuk Islam. Dan siap untuk menggali tentang Quran. Menggali, membaca, menghafalkan. Dan tidak semudah ya. Tidak semudah ini. Nah, begitupun kata Nasrani, Yahudi tidak apa-apa. Bala, ya tentu. Tapi qad kanat, dulu itu Yahudi ada sesuatu, ada pegangan. Walakinnahum ibtada'u wa tafarraqu. Mereka melakukan bid'ah. Ini lewat saja ya, dah terlalu ini, lewat jam 6. Lewat di bawah langsung ke ayat potongan wa kadzalika. Langsung ke situ. Potongan ayat. Karena perpotong-potong, dipotong-potong ayatnya. Kadzalika qala yang itu. Wa qawluhu ta'ala kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim yubayyinu bihadza jahlul yahudi wan nasara fima taqabalu min qawli wa hadza min babil imani wa isyarati. Demikianlah berkata orang-orang yang tidak tahu ilmu seperti mereka. Jadi ada dua kelompok, yang mereka Yahudi Nasrani punya ilmu tapi saling berdebat. Yang ini yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu pun kadzalika, demikian juga mereka berbicara seperti itu. Siapa yang mereka? Ya, ini pendapatnya banyak. Ada yang mengatakan orang Arab, ada yang mengatakan sebelum Yahudi dan sebagainya. Intinya yang tanpa berdasarkan ilmu pun sama berdebat gitu intinya. Yang punya ilmu saja berdebat, Yahudi dan Nasrani. Wa kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Ya kembali ke atas. Laisatin nasara ala syai' atau laisatil yahudu ala syai'. Kita bakal ayat orang-orang bodoh yang tidak tahu ilmu akan berdebat agama nantinya. Dan di Indonesia sudah jelas ya.
Sudah jelas di Indonesia gitu. Wallahu alam ya. Terakhir langsung ke fallahu. Pangakhirna Bu. Karena sudah lewat. Pangakhirna itu dilewat ya. Fallahu. Wa qawluhu ta'ala fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Ya. Dan maka Allah akan menghukumi di antara mereka kapan? Yaumal qiyamah. Terhadap apa? Fima kanu fihi yakhtalifun, yang mereka ikhtilaf tentang itu. Hati-hati kalau kita ikhtilaf dalam apapun juga, kalau tidak beres di dunia, ya nanti di yaumil qiyamah Allahu yahkum, Allah akan menghukumi. Nanti ibu bapak kalau membaca ini beri stabilo ayatnya ya. Lihat ayat ini stabilo dulu, warna misal kuning atau hijau, semuanya, bukan semuanya nih, ayatnya saja hijau. Nanti kalau Ibnu Katsir misal merah, merah, biar nanti kajiannya itu langsung, kadang-kadang dilewat ya, tidak ini. Jadi seperti itu ya, pakai stabilo ayatnya saja, ayatnya. Oh ini kan dipenggal-penggal, Ibnu Katsir itu kan menafsirkannya, ini juga sama. Ya ini sok baca terakhir. Ay annahu ta'ala yajma'u bainahum yawmal ma'adi wa yufassilu bainahum wa yafsilu bainahum biqada'ihil adla alladhi la yajuru fihi wa la yazlimu mithqala dzarratin. Nah ini ya. Jadi maksud Allah nanti akan menghukum di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kata Ibn Katsir, innahu ta'ala yajma'u bainahum. Sesungguhnya Allah nanti akan mengumpulkan di antara mereka yaumal ma'ad, di hari kiamat nanti. Untuk apa? Yafsilu, memisahkan bainahum biqadaihi, dengan ketetapan Allah, al-adla, dengan adil, dengan keadilan nanti. Ciri keadilan ialah yajuru wala yudlamu mithqala dzarrah, tidak akan cenderung condong ke sana kemari, tidak akan dizolimi kehadiran Allah nanti ketika mereka saling berdebat. Berat itu berdebatnya Yahudi Nasrani tentang bab yang tadi. Di akhirat akan dijadikan sidang mahkamah Allah nanti. Terakhir wa hadza ka qoulihi ta'ala fi suratil hajj innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Nah, ini surah Al-Hajj ayat 17. Nah, kelebihannya di sini ya. Ada di firman Allah di surah Al-Hajj. Orang yang beriman, innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, Yahudi, was-sabi'i, nah masuk sabi'i, para penyembah-penyembah bintang, para penyembah matahari, bulan, itu namanya sabi'i. Sabi'i ya. Kemudian Nasoro 4, Majusi, Majusi khusus menyembah api disebutkan. Walladzina asyraku, musyrik, padahal semuanya musyrik ya. Ini secara umum 6 kelompok ini, orang mukmin, orang Yahudi, orang Sabi'i, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah akan menegakkan hukum Allah nanti. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah akan jadi saksi. Ngerinya 6 agama yang besar ini. Agama yang besar ini, mukmin, Yahudi, Sabi'i, Nasrani, Majusi, musyrik secara umum, itu akan dikumpulkan nanti. Allah bakal ditaruh hiji-hijinya tentang bagaimana mereka melakukan itu. Terakhir. Wa kama qala ta'ala Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Allah punya sifat asma'nya yang mulia, Al-Fattah, sang pembuka, maha pembuka, Al-Alim, maha mengetahui. Kenapa? Yajma'u bainana rabbuna,
Rob kita itu akan mengumpulkan kita semua. Untuk apa? Tsumma yaftahu bainana bil haq, akan dibukakan kebenaran sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, kalaulah kita sedang memperjuangkan al-haq tapi dianggap batil, yakinilah satu waktu nanti akan terbuka mana hak dan batil. Arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah. Berikan kepada kami kalau hak hak, kalau batil batil. Untuk apa? Nanti di akhirat akan tahu. Maka ini kesimpulannya adalah memang alasan orang Yahudi, orang Nasrani mereka saling menghujat satu sama lain sesungguhnya mereka punya ilmu, tetapi karena ananiah, egoisme yang mereka punya, sehingga mereka berdebat di hadapan Rasul, berani seperti itu dikarenakan ilmunya tidak menerangi dalam kehidupannya. Adapun yang di bawahnya, orang yang tidak berilmu pun sama kejahiliahan, kebodohan mereka. Karena jahiliyah di sini bukan jahiliyah tentang ilmu sains, tapi jahiliyah tentang ilmu agama. Maka ibrah pelajarannya teruslah tolab ilmu, tapi jangan lupa untuk mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.